Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melangsungkan perkuliahan yang kurang lebih ketiga ya, keempat ya. Seperti itu. Jadi pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana format penulisan karya tulis ilmiah. Jadi beberapa tugas juga saya sudah terima melalui via WA. Terima kasih atas tugas resume yang telah disetor kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai dalam penulisan karya tulis ilmiah, bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan. Jadi untuk ini maka pada kesempatan ini kita akan masuk pada penggunaan bahasa. Iya. Pemilihan atau penggunaan bahasa merupakan hal yang sangat penting ya, sangat krusial sekali, karena namanya karya ilmiah berarti yang digunakan adalah aturan-aturan yang sesuai kaidah. Jadi penggunaan bahasa itu dianggap urgent karena bukan hanya kita yang akan membaca karya tulis yang kita hasilkan, akan tetapi orang lain, baik itu mungkin satu orang, dua orang. Kalau misalnya penelitian kita bagus, maka memungkinkan penelitian kita akan dibaca oleh banyak orang. Olehnya itu, sebisa mungkin penggunaan bahasa yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah itu ditekankan untuk lebih diperbaiki. Tujuannya apa? Agar yang kita sampaikan bisa dipahami oleh pembaca. Jadi baik itu skripsi atau mungkin makalah atau artikel lah, itu supaya orang paham apa yang kita tulis. Jangan sampai ketika misalnya membaca saja hasil karya ilmiah kita, mereka sudah malas, apalagi misalnya memahami apa isinya. Jadi diperbagus bahasanya sesuai kaidah sehingga semua orang paham. Oleh karenanya bahasa yang digunakan juga haruslah baik juga benar. Kemudian ketentuan umum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah untuk hal penggunaan bahasa, pertama adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Sebagaimana yang sering kita pelajari baik itu di SMA, di SMP juga pernah kayaknya. Ada namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini adalah aturan tata bahasa terupdate ya seputar penggunaan bahasa di Indonesia. Di situ sudah detail. Jadi kalau misalnya adik-adik belum pernah dengar tentang EYD, mungkin nanti bisa pelajari, mungkin bisa dicari di internet apa itu EYD, cakupannya apa saja, sehingga nanti teman-teman bisa menggunakannya dalam penulisan makalah. Kemudian berikutnya, jadi pertama tadi adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku, yang termuat dalam pedoman ejaan yang disempurnakan. Indonesia sudah mengeluarkan itu dan semua buku saya pikir sama. Nanti silakan di download. Berikutnya, kalimat yang dibuat mesti lengkap. Jadi usahakan kalimat yang dibuat itu lengkap. Jadi namanya dalam bahasa Indonesia kita belajar yang namanya SPOK ya. Kalimat yang mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, jadi kita pernah belajar itu. Jadi yang kita tuliskan dalam karya tulis ilmiah adalah unsur-unsur yang mengenai ini. Memang betul ada beberapa jenis kalimat yang hanya terdiri dari SP atau mungkin SOK, itu boleh, tapi ada beberapa keterangan di situ bahwasanya memungkinkan itu saat kapan. Jadi ada keadaan di mana berlakunya. Jadi sebisa mungkin kalimat yang dibuat itu adalah mesti lengkap, dalam arti ada subjeknya,
ada predikatnya, subjek itu pelaku, predikatnya itu mungkin sering umumnya kita dengar ini adalah berupa kata kerja, ini objek ini adalah berupa sasaran, kemudian keterangan-keterangan. Nah, keterangan mungkin ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, dan lain semacamnya. Satu paragraf, kemudian berikutnya adalah satu paragraf terdiri dari minimal 2 kalimat. Ya, jadi satu paragraf itu minimal 2 kalimat. Jangan dibuat satu kalimat satu paragraf, karena mungkin kehabisan ide, dan kalau misalnya digabungkan dengan paragraf di atasnya nggak nyambung, digabung juga dengan paragraf di bawahnya nggak nyambung, jadinya dibuat sendiri satu kalimat. Tidak boleh. Minimal 2 kalimat, dengan tujuan bahwa yang mungkin salah satu di antara keduanya adalah kalimat inti dan salah satunya adalah kalimat penjelas. Oke, mungkin teman-teman pernah belajar tentang kalimat pola kalimat ya, yang namanya ide pokok, kemudian habis itu kalimat penjelas. Itu bisa digunakan di sini. Jadi untungnya kalau misalnya teman-teman pernah belajar bahasa Indonesia, jadi dalam bahasa Indonesia juga belajar tentang bagaimana kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Oke, berikutnya istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia ya. Memang bahasa Indonesia, kalimat atau kata Indonesia, kemudian habis itu atau mungkin beberapa kata yang sudah mengindonesia atau sudah diindonesiakan. Jadi kalimat yang kita dengar itu, yang kita tuliskan dalam karya tulis ilmiah adalah bukan kalimat semau kita, bukan kata yang atau istilah semau kita, tapi kita memang berpikir bahwa kata yang kita tulis, istilah-istilah yang kita tulis itu adalah istilah yang sudah lumrah ya, sudah umum diketahui oleh masyarakat, sehingga ketika dibaca apa yang menjadi karya tulis kita, maka mereka langsung paham. Jangan kita mengemukakan kalimat atau kata yang baru ya, istilah yang baru, sehingga ketika misalnya mereka membaca karya tulis kita, mereka harus mencari kamus besar bahasa Indonesia lagi. Jadi disarankan untuk bisa menggunakan kata atau istilah yang lebih dikenal. Mungkin teman-teman bisa berkata bahwasanya ini kalau misalnya kita menggunakan istilah yang agak sedikit asing, itu kita dianggap hebat. Tidak. Dalam penulisan karya tulis ilmiah tidak seperti itu. Karena dia lebih mengutamakan tingkat kepahaman orang terhadap apa yang kita tuliskan. Kalau misalnya percuma kita menuliskan ya, percuma kita menuliskan kata atau istilah-istilah yang terlalu tinggi, atau mungkin kita mengatakan ini ekspektasi, progresif, ini misalnya eksklusif, inklusi. Tapi ketika misalnya dibaca oleh teman kelas atau mungkin orang lain, itu mereka nggak paham apa itu inklusi, apa itu eksklusi, apa itu progresif. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan kata atau istilah yang bisa dipahami oleh semua orang, sehingga menyebabkan kita tidak terlalu terbebani dengan isi daripada karya tulis kita. Kemudian berikutnya istilah atau terminologi asing ya, bahasa-bahasa asing seperti tadi misalnya saya katakan inklusi, habis itu mungkin eksklusi, progresif, agresif, atau mungkin apalah itu kan, mungkin dari bahasa Inggris atau mungkin dari bahasa Arab ya. Terminologi asing yang dimaksud adalah boleh Inggris, boleh Arab, yang penting kata-kata atau istilah-istilah serapan dari luar. Boleh digunakan ya jika memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ingin mengemukakan gagasan, sementara kata ini hanya bisa diwakili istilah dalam bahasa asing, dan dalam bahasa Indonesia belum ada kata yang pas untuk mendefinisikan itu, maka silakan disebutkan. Tapi dikatakan di sini bahwa bila dirasa perlu sekali atau mungkin sebagai penjelas.
diletakkan dalam kurung. Dalam kurung diketik dengan huruf miring seperti yang sejak sebelumnya, bahwa kalau misalnya istilah asing, kata asing itu yang bukan bahasa Indonesia utuhnya itu dicetak miring. Jadi di sini kalau misalnya itu nggak bisa didefinisikan dalam bahasa Indonesia, maka silakan dituliskan saja, tapi tidak lebih banyak. Dalam artian kita pertama menuliskan terminologi itu, kemudian kita langsung definisikan maksudnya apa, sehingga pada kalimat berikutnya, paragraf berikutnya tidak perlu lagi menggunakan kata yang itu. Jadi gitu. Jadi terminologi asing boleh digunakan kalau misalnya memang belum ada. Misalnya kita mencari kata misalnya induktif. Nah, tuliskan di situ induktif. Sementara orang lain nggak tahu induktif itu, tuliskan aja. Misalnya kalau misalnya belum ada artinya dalam bahasa Indonesia, maka katakan aja induktif itu misalnya paragraf induktif. Jadi sementara dalam pengertian bahasa Indonesia sudah jelas induktif misalnya paragraf yang apa, yang dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Tuliskan aja yang Indonesianya supaya masyarakat lebih paham, pembaca lebih paham tentang maksud dan tujuan kita dalam menuturkan kata itu. Kemudian yang keenam, kutipan dalam bahasa asing diperkenankan namun harus diterjemahkan. Oke. Jadi itu kalau kita mengutip dalam bahasa asing, misalnya teman-teman mengutip bahasa Arab, ya, mau pakai antum, mau pakai atau mungkin apalah gitu kan, diperbolehkan untuk mengutip itu, ya, tapi harus diterjemahkan. Jangan sampai pembaca nggak paham dengan apa yang kita sebutkan di situ, yang istilah-istilah asing itu. Dalam hal penggunaan tata bahasa, maka harus dihindari berikut ini ya. Pertama adalah penggunaan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Jadi dalam hal kata-kata untuk melengkapi kalimat dan paragraf dalam karya tulis kita, maka dianjurkan kita menghindari, ya, kita menghindari kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Misalnya dalam karya tulis kita tuliskan saya, tolong dihindari kata saya. Baik itu di bagian pengantar, kata pengantar, atau mungkin di bagian apa saja, tolong dihindari bagian kata ganti ini. Atau mungkin aku, jangan mengatakan bahwa saya melakukan penelitian ini, no. Harus misalnya peneliti melakukan penelitian ini, nah, jadi gitu. Aku melakukan penelitian ini, tidak boleh, dihindari, ya. Kami dihindari. Kalau misalnya kami, sampaikan mungkin tim peneliti atau apa gitu. Kecuali misalnya ini berlaku untuk tuturan, misalnya kita melakukan wawancara pada orang. Kemudian orang itu mengatakan kami, itu tidak dipermasalahkan, sebab itu tidak dipermasalahkan sebab itu tuturan asli dari yang kita wawancara. Tapi kalau misalnya dalam artian yang kita tuliskan di dalam itu, saya itu mewakili kita sebagai penulis, aku juga seperti itu, kami misalnya mewakili tim penulis, maka tolong diganti kata saya, aku, dan kami itu kita, ya, kita dan kamu itu dihindari, ya. Jadi sebisa mungkin diganti dengan kata lain. Yang ditulis misalnya pada penyajian ucapan terima kasih, saya ucapkan terima kasih, aku ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukung, tolong diganti, jangan saya ucapkan, peneliti ucapkan atau penulis ucapkan, seperti itu. Terima kasih di bagian kata pengantar, atau saya diganti dengan penulis, oke? Kata saya itu misalnya diganti dengan penulis. Jadi bukan lagi saya memohon saran, tapi penulis memohon saran. Jadi seperti itu. Ini garis merah pertama ya. Tolong dihindari kata ganti orang pertama dan kedua dalam penulisan karya tulis ilmiah. Berikutnya, jangan terlalu banyak ya menonjolkan penulis
dalam menguraikan penelitian. Jadi kalau misalnya di sini tidak menonjolkan dalam artian kita menyebut-nyebut penulis, ya. Ya, penulis melakukan ini, penulis melakukan ini, habis itu penulis begini, habis itu penulis begini, habis itu penulis melakukan ini, penulis melakukan ini. Itu dihindari. Jangan terlalu banyak. Memang betul di bagian awal tadi penulis diizinkan untuk ditulis, tapi uraian kegiatan penulis dalam penelitian jangan terlalu diumbar-umbar, jangan disebut-sebut terus. Ya, apalagi penulis membanggakan isi karyanya. Jangan misalnya penulis bangga dengan hasil karya karena ini menunjukkan kualitas. No, tidak. Menunjuk itu penulis untuk bisa menghindari penonjolan dirinya dalam menguraikan penelitian. Baik itu mungkin dalam kata pengantar, atau mungkin dalam pendahuluan, atau mungkin itu dalam metode, apalagi dalam pembahasan. Tolong dihindari menonjolkan penulisnya dalam menguraikan penelitian. Kemudian habis itu sering terjadi pemakaian tanda baca yang tidak tepat, misalnya titik, koma, dan aturan-aturan lain. Jadi sebisa mungkin diperhatikan tanda bacanya, kapan harus titik, kapan harus koma. Jadi gitu. Penggunaan awalan di dan ke yang tidak tepat harus dibedakan fungsi di dan ke sebagai kata depan. Oke. Jadi ada yang di kemudian habis itu dipisah, ada spasi di situ baru kata ini. Ada misalnya ke kemudian spasi baru kata berikutnya. Ada juga yang langsung bersambung gitu kan. Jadi ini seperti ini, teman-teman harus pahami kapan digunakan ini. Oke, sebentar saya berikan contohnya. Gimana contoh penggunaan di dan ke ini dalam penulisan karya tulis ilmiah. Berikutnya, memberikan spasi antara tanda hubung atau tanda koma, titik koma, dan lain semacamnya dan sejenisnya. Menggunakan spasi. Jadi sebentar akan diatur, ya. Bagaimana titik koma itu, misalnya apakah setelah titik itu spasi atau mungkin sebelum titik itu spasi. Tapi umumnya adalah kita menemukan setelah kata nantinya misalnya berakhir titik, maka tidak ada spasi, setelah titik baru spasi. Jadi gitu. Berikutnya adalah penggunaan kata yang kurang tepat pemakaiannya. Jadi ini sering ditemui beberapa kata yang kurang nyambung membuat kalimat itu bermakna lain. Jadi gitu. Jadi penulis dalam hal penulisan karya tulis ilmiah, sebenarnya seorang yang menulis karya tulis ilmiah harus paham bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya pikir kalau soal bahasa Indonesia biar mungkin tidak dipelajari di perguruan tinggi, akan tetapi di SMA, di SMP, mungkin beberapa tahun sebelum itu kita sudah belajar bahasa Indonesia dari SD. Jadi saya pikir aneh lah kalau misalnya kita masih berjibaku dengan itu sementara kita sudah pelajari beberapa tahun sebelumnya. Misalnya contohnya gini. Hubungan tadi yang SPOK, subjek dan predikat. Jadi misalnya begini. Menurut kita tebalkan ini. Menurut Ikhlasul Amal, misalnya tahunnya, jadi penulisnya dulu baru tahun. Meskipun ada beberapa jenis gaya yang digunakan atau mungkin seorang sebutnya gaya selingkung. Jadi ada beberapa jenis gaya yang digunakan. Kalau misalnya kita pakai rujukan numbering, pemberian nomor misalnya, atau mungkin rujukan dalam bentuk penulisan nama penulis. Jadi gitu. Menurut Ihsanul Amal, karena kita anggap ini penting kita tebalkan. No, tidak. Bahwa pemerintah Indonesia menghadapi dilema dalam melakukan desentralisasi dan demokratisasi. Ini betul kita bisa pahami maknanya ya. Tapi kita tidak bisa membenarkan ini dari segi kajian karya tulis ilmiah. Pertama bahwa yang benar itu gini, jadi ini terlalu panjang katanya.
menurut Ihsanul Amal. Jadi nggak usah pakai tebal. Habis itu tahunnya nggak usah lagi pakai pemerintah, pakai mengatakan gitu kan. Hapuskan aja tuh, nggak usah juga pakai bahwa, karena orang sudah akan paham. Menurut Ihsanul Amal, koma, bahwasanya kata ini menandakan itulah yang diucapkan oleh Ihsanul Amal. Nggak perlu lagi pakai apa di sini ya, pakai petik buka petik tutup, nggak usah. Menurut Ihsanul Amal, pemerintah Indonesia menghadapi dilema dalam melakukan desentralisasi dan demokratisasi. Kata ini sudah cukup, nggak usah pakai bahwa, tidak usah pakai mengatakan, langsung kepada apa yang diucapkan. Jadi gitu. Jadi bisalah dibedakan tentang itu. Atau mungkin nanti yang lain, yang ini paling benar ya, saya katakan ini paling singkat, paling praktis. Jadi kita mencari jalan yang lebih mudah. Ini juga betul, jadi tidak pakai menurut, tidak pakai menurut ya. Jadi ini kata menurut dihilangkan. Ihsanul Amal 1994 mengatakan bahwa, karena kenapa dia pakai mengatakan bahwa? Karena tidak ada kata yang mengantar ini, yang kalau misalnya di atas disebut menurut, di sini tidak pakai menurut. Jadi Ihsanul Amal 1994 mengatakan bahwa ini penting ya untuk menerangkan apa yang dia katakan. Kalau sudah menurut berarti itu sudah mengatakan. Kalau misalnya sudah mengatakan berarti harus pakai menurut. Jadi gitu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya bagaimana membedakan di dan ke. Jadi gitu. Yang salah misalnya begini. Kalimat yang salah ya. Sistem pemerintahan di tingkat desa telah disempurnakan dilihat dari perspektif politik. Jadi bla bla bla, kepala desa dipilih langsung, posisi tawar. Ini semua orang bisa paham. Dari segi susunan kalimatnya orang bisa paham, tapi aturan ejaannya itu melanggar. Jadi gitu. Jadi yang benarnya itu adalah misalnya gini. Sistem pemerintahan sama ya. Di tingkat ini digabung, di tingkat ini dipisah. Kenapa dipisah? Tingkat itu menunjukkan tempat. Oke. Kalau tempat dengan kata imbuhan di itu harus dipisah. Di tingkat, di kamar, di jalan. Jadi seperti itu harus dipisah. Kalau misalnya kata di itu menghadapi berikutnya kata tempat, jadi harus dipisah. Habis itu telah ini kan dipisah, oke? Disempurnakan, yang salah ya, disempurnakan. Kenapa salah? Karena sempurnakan itu bukan tempat, oke? Sempurnakan itu bukan tempat, jadi harus dekatkan dengan kata disatukan, disempurnakan. Ini lagi dilihat, ini tolong dihindari ada spasi di situ, tolong jangan dispasi karena lihat itu bukan kata tempat. Dilihat dari perspektif politik, kepala desa yang ini lagi, yang ini di spasi pilih, yang ini dipilih. Kenapa harus disatukan? Sekali lagi ini bukan tempat ya, langsung memiliki posisi tawar yang lebih dibanding ini lagi ini. Ini dibanding, harusnya ini disambung ya, tidak, ini harus disambung, ini keliru. Disambung ke kepala desa yang ditunjuk. Oke, ini kan dipisah, sementara harus didekatkan gitu. Jadi itu yang perlu ini ke atas. Oke, atas itu tempat. Jadi tolong kalau bicara tempat itu imbuhan ke-nya harus dipisah dengan tempatnya ke atas. Oke, itu di dan ke. Berikutnya adalah misalnya tanda kurung. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disebut ABRI telah direorganisasi menjadi Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian. Jadi gitu. Ini benar singkatannya, tapi jangan ditebalkan. Oke? Ini ditebalkan jangan.
biasa aja lah, nggak usah pakai tebal-tebal. Jadi singkatan itu nggak usah dibuat tebal, buat seperti biasa aja. Habis itu misalnya penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Misalnya ini, Kecamatan Long Iram terdiri dari beberapa desa. Oke, yang sebagian besar diantaranya tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat. Jadi gini, kecamatan itu memang harus ditulis besar. Kenapa dia besar di sini? Bukan karena kecamatannya, oke, tapi karena dia awal kalimatnya. Jadi gitu. Jadi dia ditulis besar K-nya ini bukan karena kecamatannya, tapi karena dia di awal kalimat. Betul, kecamatan ini nama kecamatan ini. Kalau nama kecamatan maka harus ditulis dengan huruf kapital di awalnya. Jadi yang betul itu Long Iram. Itu bisa betul. Ini salah. Terdiri dari beberapa desa. Kalau misalnya tidak menyebutkan nama desa, nggak usah desanya ditulis huruf besar di awalnya. Jadi kita desanya kecil aja. Kecuali nama desanya besar salah satunya huruf kapital ya di awalnya. Yang sebagian besar diantaranya, tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat. Jadi itu. Kemudian penggunaan tanda baca. Misalnya contohnya yang salah adalah bagaimana hubungan antara identifikasi partai dengan voting behavior dalam pemilihan umum. Tanda baca apa yang salah di sini? Ingat bahwa suatu kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Selalu diakhiri dengan tanda titik. Jadi tanda bacanya di sini adalah harus diakhiri dengan titik. Itu satu kalimat bahwa ada akhirannya titik. Ini tanda bacanya. Ada orang berpikir titik dulu kah atau baru tanda tanya, atau tanda tanya dulu baru titik. Tanda tanya itu masuk dalam kalimat ini. Jadi dia harus setelah tanda tanya baru habis itu titik atau koma. Berikutnya misalnya yang benar seperti tadi, bagaimana hubungan tanpa spasi sebelum ditanya. Kalau misalnya gini, ini kan gini, ada juga yang bilang gini, ini juga yang benar ya, bahwa di sini dikatakan bahwa tanpa spasi sebelum tanda tanya, tanpa titik setelah tanda tanya. Jadi ini benar kalau misalnya adalah tidak pakai spasi. Jadi katanya berakhir dengan tanda tanya tapi tidak dipakai spasi, langsung tanda tanya, itu juga benar. Habis itu kalau misalnya yang tadi di spasi dulu baru tanda tanya, itu tidak boleh, kemudian tidak diakhiri titik lagi. Kemudian jika dan maka. Perhatikan bahwa jika dan maka, meskipun memang betul ada jika dan maka, tapi tolong jikanya jangan ditebalin, kemudian habis itu makanya juga jangan tebal. Jadi biasa saja. Jadi yang tadinya jika pemerintah pusat maka daerah otonom akan lebih leluasa. Jadi di sini jika dalam bentuk biasa aja, nggak usah ditebalkan. Maka juga seperti itu, nggak usah ditebalkan. Mungkin demikian untuk bahasan tentang bab ini. Tapi sebelumnya saya akan lanjutkan karena materi kemarin sempat terpotong di bagian ini ya. Pertama bagian D tentang format penulisan kemarin. Saya sambung dulu tentang ini karena kemarin sempat terputus, saya tidak sempat tuntaskan. Jadi pertama, pembuatan tabel dan gambar. Pertama adalah bahwa tabel dalam bagian isi karya ilmiah berisi ringkasan data penelitian yang penting.
hanya yang penting-penting saja rangkumannya. Data lengkapnya dapat disajikan di lampiran. Jadi kalau misalnya tabelnya terlalu panjang, dirangkum aja tabel yang panjang itu, kemudian dibuat singkat, kemudian dilampirkan di bagian isi penelitian. Jangan dilampirkan satu lembar full tabel semua di bagian isi, jangan. Itu nanti dimasukkan di bagian lampiran, dirangkum untuk sebagiannya untuk diisi di bagian isi laporan penelitian kita. Tabel disajikan di tengah, oke. Jadi tabel itu disajikan di tengah. Sebentar saya kasihkan contohnya. Tabel itu disajikan di tengah, simetri sejajar dengan batas tepi kiri dan tepi kanan. Jadi di tengah-tengah, kalau misalnya umumnya kita gunakan itu mungkin bisa dikontrol E. Jadi kontrol E itu semuanya akan dibawa ke tengah. Jadi misalnya sebentar ya, saya lagi lihat Word-nya belum. Oke. Lama ya. Misalnya ini adalah tabel, saya insert dulu tabelnya ya. Misalnya ini tabel, boleh diperkecil. Saya buat kecil dulu. Oke. Instruksi yang di sini adalah pertama katanya tabel disajikan di tengah, simetri sejajar dengan batas tepi kiri dan tepi kanan pengetikan. Jadi ini kan masih rata di sebelah ini. Jadi kalau kita simpan di tengah, jadi blok aja tabelnya, baru kontrol E. Jadi dia langsung simetri ke tengah itu. Jadi begini, tabelnya jangan disimpan ke pinggir kiri, samping kiri, samping kanan, tidak, disimpan di tengah-tengah. Oke, itu aturan tabel pertama. Aturan tabel berikutnya adalah kolom-kolom disusun rapi sehingga mudah dibaca. Jadi penulisan tabel ini kolom-kolomnya misalnya di sini ditulis nomor, habis itu misalnya ini nama siswa, habis itu misalnya nilai awal, habis itu misalnya di sini nilai akhir, habis itu di sini selisih nilai, misalnya selisih nilai. Oke, ini kita hapus saja. Jadi di sini ditulis memang diatur sebaik mungkin tabelnya supaya bisa dibaca oleh pembaca. Berikutnya, jarak antara baris dalam tabel adalah 1 spasi. Jadi ini jarak antara baris ini di satu spasi karena, jadi kita blok aja, habis itu kita spasi, ini spasi 1. Oke, berarti sudah betul. Habis itu garis batas tabel tidak melampaui batas tepi kertas. Oke, tidak melampaui batas tepi kertas. Ingat ya, tepi kertas kita ada di sini 16. Oke, jadi kalau misalnya itunya jangan lebih dari misalnya seperti itu. Ini sudah lebih nih. Saya bilang tidak melebihi batas tepi kertas. Jadi tidak boleh lebih, harus pas di sini. Jadi seperti itu. Mungkin kita bisa share. Oke, pas seperti itu. Berikutnya, kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Oke, ini kolom-kolomnya sejajar dengan panjang kertas, turun ke bawah. Itu kolomnya.
Habis itu bukan menyamping ke sebelah sini. Oke, bukan namanya di bagian sini, tabelnya di sini, tidak. Tapi dia di atas namanya diturun ke bawah. Habis itu tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris teks. Dalam hal ini jarak tabel dan kalimat di bawahnya adalah satu spasi. Jadi misalnya ada teks di atas gitu kan. Oke, habis itu ada teks lagi di bawah. Nah, nanti misalnya di bawah lagi ada teks. Oke. Nah, di sini itu ada tabel di tengah, dan bilang jaraknya satu spasi. Satu spasi, tapi karena terlalu sempit kita boleh pakai itu supaya ada jarak antara tabel dengan kata atau kalimat. Di atas garis tabel dituliskan nomor dan judul tabel, misalnya seperti ini. Di atas ya, tabel, kalau kita simpan di bab 4.1 misalnya, atau tabel 12, atau tergantung urutan kita pakai sistem per bab atau mungkin secara umum. Kalau secara umum urutkan dari tabel bagian pendahuluan sampai akhir, tapi kalau misalnya per bab berarti kan bab 2, tabel di bab 2 berarti 2.1, tabel di bab 4 berarti 4.1, 4.1 dan semacamnya. Jadi gitu. Nah, misalnya kan ini kita simpan di bab 4, misalnya tabel 4.2 misalnya begitu. Jadi habis itu kita tuliskan judulnya daftar nilai siswa. Beliau simpan di tengah. Oke. Ini saya masukkan dulu. Oke. Nomor tabel terletak 2 spasi di bawah garis terakhir teks. Nomor tabel terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama menunjukkan nomor bab, ya nomor bab tadi 4 titik sekian. Itu dimuat, dan bagian kedua menunjukkan nomor urut tabel itu. Misalnya tadi 2.5, 4.1 di bab 2 misalnya. Berikut tabel yang memerlukan kertas lebih besar, lebih besar dari halaman naskah dapat diizinkan, tapi lebih baiknya adalah hanya diisi tabel yang dilipat 1 kali supaya mencapai ukuran halaman kertas yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya kertasnya, tabel yang memerlukan kertas lebih besar, kalau misalnya tabelnya kita datanya misalnya besar sekali, panjang sekali, jadi kita butuh bukan lagi kertas A4 tapi sudah kertas tipe lain yang lebih besar. Jadi diutamakan itu tetap diperbolehkan, tapi usahakan bisa dilipat. Ketika dilipat 1 kali dia langsung menyerupai kertas A4. Jadi gitu. Dalam setiap tabel, di bawah tabel tersebut harus dicantumkan sumbernya dengan huruf 10 dan spasi. Jadi misalnya gini, ini tabel. Habis itu misalnya kita ingin tahu ini sumbernya dari mana. The sumber misalnya hasil raport siswa. Oke. Hasil raport siswa. Jadi kalau seperti ini tadi kita cancel aja dulu itunya, baru kita samakan pas di pinggir tabelnya, pas di pinggir tabel sudut bagian kiri. Jadi gitu. Seperti ini, bukan ditulis di tengah, bukan ditulis di bawah sendiri. Dengan katanya 10, ukuran hurufnya 10. Jadi ini kita kasih ukuran 10 lebih kecil. Oke. Kemudian berikutnya gambar. Oke. Yang dimaksud dengan gambar adalah bagan, grafik, peta, diagram, atau mungkin foto yang mendukung daripada penelitian karya tulis kita. Garis batas gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut tidak melampaui batas tepi ke atas seperti tadi ya, tidak melampaui, tidak keluar sendiri. Habis itu untuk gambar besar ukurannya diatur agar sejajar dengan tepi
kiri dan tepi kanan pengetikan. Jadi tidak melebihi batas kertas. Kalau misalnya ini batas kertas, ini juga batasnya, dia tidak lebih ke sini. Oke. Jadi memang diatur sedemikian rupa sehingga pas di ukuran kertas. Habis itu di atas gambar sajikan nomor dan judul gambar seperti tabel tadi. Ada misalnya gambar 4.2 seperti itu. Nah, habis itu baris terakhir judul terletak 2 spasi antar gambar. Nomor gambar terletak 2 spasi di bawah baris terakhir teks. Oke, jadi di bawah baris terakhir teks, misalnya ini gambar. Misalnya ini gambar, oke, ini gambar dengan gambar foto lah atau mungkin apa. Nah, dikatakan di situ nomor gambar terletak 2 spasi di bawah baris teks, baris terakhir teks. Nomor gambar tidak dua bagian, yaitu bagian subbab dengan bagian nomor urut gambar seperti tadi. Nah, jadi di atas nomor gambar ini misalnya yang ini. Tapi di sini diganti dengan gambar. Nah, nomor gambar baru di bawahnya lagi misalnya ada sumbernya. Gambar seperti aturan tadi, gambar yang memerlukan halaman lebih besar dari halaman naskah disajikan di lampiran, dibuat di lampiran. Jika ada keterangan gambar dituliskan di halaman lain. Nah, apa yang mau dideskripsikan dari gambar itu. Contoh pengantian gambar nanti saya jelaskan berikutnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik materi tentang ini dan bisa diterapkan dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa makalah, artikel, atau mungkin nanti pada saat penulisan skripsinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.